Di kasus berikutnya, gimana kalau misalkan kita dapat bukti potong seperti ini dapat A1, kemudian dapat bukti potong tidak final lainnya, ini ada lampiran 6 ya, 1721 lampiran 6. Nah, caranya adalah kita masuk ke DJP Online, jadi cukup mudah teman-teman tinggal masuk ke DJP Online. Login, kemudian bisa buat SPT, tapi saya lihat dulu di draftnya ya, saya nggak ada draft di sini. Kita buat SPT, ya, dipilih tidak, kemudian ini tidak, saya pakai formulir saja, kemudian saya pilih tahun 2020 dengan status normal, selanjutnya. Nah, bagian yang final ini kita tidak bisa isi karena data yang kita miliki ini semua sifatnya tidak final, ya, tidak final. Jadi kita tidak isi bagian sini. Kita lanjutkan saja. Saya ngambil tahun lalu, ya, kemudian keluar. Ntar teman-teman bisa edit ya sesuai dengan kondisi tahun di akhir tahun 2020. Kemudian ambil hutang, anggota keluarga, kemudian saya lanjutkan ya. Oke, di bagian sini teman-teman bisa isi yang bagian C. Misalnya bagian A tidak ada tidak ada yang diisi, kita masuk ke bagian C. Ini bukti potong yang kita isi ya, dari 4 bukti potong ini ya. Kita kecilin saja biar mudah cara mengerjakannya. Kita klik tambah, kemudian masukin jenis P21, kemudian bukti potongnya, nomor bukti potongnya. Saya ambil ini, kemudian bukti potongnya 02 ya, ini ya, 12/20/02, kemudian tanggalnya yang ada di bawah 31 Desember, kemudian jumlahnya ya. Jadi teman-teman ngambil dari sini ya, nomor, kemudian ini tanggal sama dapat hutangnya ya. Simpan, sudah masuk satu, kemudian masukin yang kedua. Nah, tambah saja. Ini PPh 21, kemudian PPP-nya ya. Ya, NPWP di sini kita masukin dan tanggal juga di situ. Kemudian nomornya 1303. Oke. Terus tanggalnya kita ini bulan Maret ya, tanggal 19. Dan pajaknya ya 19.000 ya. Di caranya masukin data yang ada di sini, nomor bukti potong, kemudian tanggal, NPWP, dan jumlah pajaknya yang di sini ya. Simpan, saya tambah lagi bulannya ya. Oke. Ini tanggal 20. Simpan ya, kita satu lagi masukin yang bulan Agustus, ini 130820. tanggal 19 ya, Agustus ya. Oke, jumlahnya 60. Simpan. Oke, jadi udah 4 bukti potong kita masukin. Terus sebenarnya posisi penghasilannya yang kita terima ini ada 2 pilihan teman-teman. Jadi teman-teman jumlah brutonya ini 60 juta, kemudian 75 juta, tambah lagi satunya lagi adalah 2,5 juta. Ini teman-teman bisa gabungkan, sebenarnya posisinya adalah masuk ke bagian sini, hasil nilai dalam negeri lainnya.
kasus ini bisa jadi ini kalau teman-teman lihat nih 13 ini adalah peserta kegiatan, DPP-nya bisa sama. Kemudian yang bulan Mei kalau teman-teman lihat ini dia 08 bagi penambungan, bisa jadi pembicara ya. Jadi pembicara maka dikali 50%. Jadi bisa jadi pembicara ini juga sama, bisa jadi pembicara di satu tempat. Jadi teman-teman harus tanya dulu nih profesinya apa ya. Kalau sekiranya profesinya pekerjaan bebas, maka teman-teman tidak bisa menggunakan formulir S, tapi teman-teman harus menggunakan formulir polos ya, dengan cara cari tarif norma di Per 17 tahun 2015. Tapi pastikan bahwa tahun sebelumnya, tahun 2020, di bulan Maret 2020 yang bersangkutan sudah memasukkan surat pemberitahuan penggunaan norma untuk tahun 2020. Nah, ini kalau di sini khususnya dia jadi ngasih seminar atau ngasih training ya di salah satu tempat. Nah, jadi teman-teman bisa masukin ke sini sebenarnya, tapi saya pakai cara yang kedua. Yang kedua angka 60, angka 75, dan angka 2,5 ini saya akan gabungkan dengan angka penghasilan neto di sini dan akan masuk ke formulir induk ya. Saya lewatkan. Nah, masuk kawin. Saya buka Excel dulu ya. Nah, setelah masuk ke sini, kita akan ngisi berapa penghasilan neto dari pekerjaan. Caranya adalah ya, teman-teman tinggal menjumlahkan angka 180 ini, kemudian ditambah 60, tambah 75, dan ditambah 2,5 ya. Kita hitung dulu ya. Dulu 2,5, 60 juta, kemudian 60, 2,5, dan 75 ya. Kemudian masukin angka yang di sini 180, 954, 365 ya. Yang kita jumlah ya, dapat segini 180, 954, 365. Oke, dapat segini. Nah, ini kita copy, kita taruh di sini ya, taruh di sini ya. Jadi 318 itu adalah penjumlahan dari penghasilan neto di A1, kemudian penghasilan bruto dari dipotong tidak finalnya, masuk ke sini. Jadi kalau ada zakat silahkan masuk. Zakat yang ditentukan oleh peraturan Dirjen Pajak, ada cukup banyak lembaga yang bisa menerima, termasuk dari sumbangan keagamaan dari agama lain ya. Masuk ke B aja saya langsung. Statusnya di bukti potong, statusnya adalah K0 ya. K0 ya. Oke. Kemudian PP utang otomatis kehitung. Lanjut ke D. Nah, ini terjadi kurang bayar. Ini terjadi kurang bayar karena memang posisi, kalau teman-teman bisa lihat di analisanya adalah ini udah masuk level kedua ya. Udah masuk level kedua, dan ini perkalian di sini masih level 1 ya. Masih level 1. Jadi bisa jadi dia waktu dihitung ulang maka masuk ke level kedua, maka terjadilah kurang bayar. Kita lanjut saja. Nah, ini terjadi kurang bayar, apakah teman-teman sudah punya kode billing atau belum punya kode billing? Kalau teman-teman sudah punya kode billing, nanti teman-teman tinggal masukin dan pastikan kode MAP dan kode KJS-nya ini sesuai dengan ketentuan ya, 411125, dan kode jenis setorannya 200 dengan tahun pajak 2020 ya, pastikan ya. Nah, kalau teman-teman sudah bayar, teman-teman tinggal tanggal lunasnya tanggal berapa di sini. Misal tanggal lunasnya hari ini ya, misalkan tanggal 28. Kemudian tinggal diklik tambah bayarnya. Nanti teman-teman NTPN, kemudian nomor NTPN-nya berapa. Nanti di sini automatically akan keisi ya, akan keisi secara otomatis. Jadi ini
bagian yang tidak perlu kita isi, karena ketika kita ngisi NTPN, otomatis dia akan masuk berdasarkan sistemnya. Jadi seperti itu mekanismenya kalau sudah bayar ya. Tapi kalau belum, teman-teman cukup mudah, tinggal klik belum, dan ini ada notifikasi sama juga seperti tadi, dan teman-teman bikin kode billing ya. Bikin kode billing aja, klik di sini, nanti otomatis akan ada kode billingnya ya. Nah, kode billing itu baru kita bayar. Misalkan contoh saya klik ya, saya klik aja. Nah, ini kode billingnya ya. Kode billingnya ini yang akan kita bayar lewat ATM, internet banking dan sebagainya ya. Terus nanti setelah bayar dapat NTPN, baru kita masukin ke bagian sini ya. Baru masuk ke bagian sini. Habis itu udah masuk bagian sini, lanjut ke F. Nah, ini ada angsuran 25. Pertanyaan adalah, apakah 3 bukti potong ini tahun depan diprediksi juga akan memperoleh dipastikan akan punya penghasilan yang sama ya di tahun 2021. Kalau tidak, maka ini dianggap tidak teratur. Kalau dianggap tidak teratur, maka angsuran 25 otomatis jadi 0, nihil. Kenapa? Karena kita cuman dari satu pemberi kerja, seperti ini ya. Ini saya abaikan, kemudian teman-teman tinggal ke bagian pernyataan, klik setuju. Nah, ini saya tidak bisa lanjut karena statusnya kurang bayar, sehingga teman-teman harus bayar dulu ya. Bayar dulu. Nah, meskipun posisinya belum bayar, ini data ini sudah ada di draft. Jadi cukup tinggal edit saja nanti kalau posisinya teman-teman sudah bayar. Jadi enaknya gini, kalau e-filing itu datanya tidak hilang, jadi nggak perlu bayar dulu balik lagi ke sini, nggak perlu. Jadi silahkan dilanjutkan sampai bagian bawah pernyataan, kemudian nanti akan masuk ke bagian draft ya. Jadi kita tinggal edit lagi ya. Kita tutup. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di bagian draft. Nah, ini sudah masuk ya tadi ya. Dimana kalau misalkan sudah bayar, teman-teman tinggal edit saja ini, diubah SPT-nya. Kemudian ya, ada pertanyaan, teman-teman akan ubah di bagian normal. Lanjut aja ya. Nah, ini nanti bagian-bagian ini kita ubah ya. Nah, ini kan sudah kita isi tadi ya. Kita isi dan seterusnya. Ya, kurang lebih seperti itu mekanismenya ya, caranya. Jadi teman-teman selesaikan dulu sampai akhir. Kalau terjadi kurang bayar, belum bayar, kita bikin kode billing. Kemudian kita bayar, dapat NTPN. Nah, nanti teman-teman lihat di draft sini ya. Draft ini adalah draft posisi bahwa memang sudah diinput ya, sudah diinput, dan meskipun belum selesai tetap ada tersimpan di sini, tinggal diubah aja. Semoga di kasus ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mengalami kasus yang sama. Sampai jumpa di video selanjutnya.